Oke, bacalah teks berikut untuk soal nomor 4. Ada 4 soal ini ya, untuk 4 soal ya. Iya. Kalimat pertama ada berapa total? Ada 13 kalimat di sini. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang terjadi di Gunung Lawu kini meluas hingga ke kawasan Gunung Lawu yang terletak di Jawa Tengah dan menghanguskan vegetasi di kawasan gunung tersebut. Vegetasi itu apa? Vegetasi itu kayak tanaman, tumbuhan mereka, ya. Sekitar 12 hari titik-titik. Kebakaran melanda kawasan Gunung Lawu pada Minggu 1 bulan 10. Peristiwa tersebut menyisakan titik api besar, titik-titik ya, terletak di medan yang sulit dan curam. Medan di sini bukan kota, tapi medan di sini adalah medan itu daerah ya. Keadaan kemiringan tanah atau apa gitu. Faktor cuaca dan arah angin mempersulit pemadam kebakaran. Hingga Kamis 12 bulan 10, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD belum bisa memastikan kebakaran di Gunung Lawu sudah padam karena sejak pagi kabut tebal menghalangi pemantauan titik api dari lereng gunung. Kalimat kelimanya, hingga Rabu 11 bulan 10, hutan dan lahan seluas 180 hektar di Gunung Lawu yang terletak di Karanganyar, Jawa Tengah hangus terbakar. Secara keseluruhan, sekitar 2.000 hektar gunung di Gunung Lawu yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur hangus terbakar. Berdasarkan hal tersebut, pakar menegaskan perlu adanya pemetaan titik-titik lokasi rawan kebakaran dan sosialisasi terkait pemahaman perubahan iklim kepada masyarakat sekitar Gunung Lawu. Mereka bakar sampah juga masih tetap dilakukan. Sekarang mungkin tidak ada masalah, tetapi kalau tidak diantisipasi, hal-hal seperti ini ke depan bisa menjadi masalah, ujar dia. Kepala Pemangkuan Kesatuan Hukum Perhutani Surakarta, Heri Murkisianto Putro mengatakan kebakaran yang terjadi di hutan Gunung Lawu merupakan hasil penyebaran kebakaran-kebakaran yang terjadi di Gunung Lawu di wilayah Jawa Timur. Awalnya dari rambatan karena kita tahu di sebelah juga terbakar pada hari Sabtu. Ya. Kata Heri pada wartawan di Solo, Fajar Sodik, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia saat dihubungi pada Selasa. Kita sudah mengantisipasi kebakaran, tetapi namanya memang kondisi angin dan tempat akhirnya masuk Jawa Tengah juga, ujarnya kemudian. Heri menduga kebakaran tersebut memang karena faktor cuaca dan bukan karena ulah manusia. Pasalnya, jalur pendakian di Gunung Lawu juga sudah ditutup sejak Sabtu. Lalu setelah kebakaran yang terjadi Gunung Bromo, imbas dari api yang dipicu dari suar atau flare saat proses foto pranika. Paragraf kedua teks tersebut sebenarnya terdiri atas 2 paragraf. Penguraian yang tepat agar menjadi paragraf yang baik adalah paragraf kedua itu aslinya adalah 2 teks, 2 paragraf. Jadi paragraf pertama itu dari 5 sampai 8 ya. Lalu paragraf baru itu startnya dari 9 ya. Kepala Pemangkuan ya, seharusnya itu dispasi dibuat jadi paragraf baru. Jadi C. Nomor 52. Kata berpasangan dalam teks tersebut terdapat pada kata faktor cuaca. Kata berpasangan. Kata berpasangan itu apa dia sih? Kata berpasangan itu kata majemuk yang disambung, ya, atau gabungan kata, ya, yang gabungan kata digabung, tapi jadinya kayak istilah baru, nah itu lah. Ya. C. Lereng gunung, ya lereng gunung itu gunung. A. Titik api. Ya, titik kan titik biasa, titik koma api. Kalau digabung jadi titik api itu berarti pusat apinya gitu kan. Digabung. Apa dari arti kata berpasangan? Kata berpasangan itu kata ada kata, 2 kata yang digabung menjadi makna yang baru, arti baru. Jadi A titik api ya. Apa titik api? Lanjut. Kata yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat kedua adalah D. Sekitar 12 hari titik-titik kebakaran melanda. Jadi yang tepat itu adalah D. Setelah dan yang. Oke. Dan yang D. Lalu nomor 54, kata menduga dapat diganti dengan kata memperkirakan.
Sinonim ya. Iya. Kita lanjut 5 selanjutnya. Ini dari teks untuk 3 soal 4 soal ke depannya. Paparan polusi udara dapat mempengaruhi kesehatan semua orang. Ketika kita menghirup udara, polutan udara dapat memasuki aliran darah, menyebabkan batuk dan mata gatal, serta memperburuk banyak penyakit. Mulai dari gangguan pernapasan dan paru-paru, penyakit kanker payudara, disfungsi kekebalan tubuh, osteoporosis, masalah jantung, hingga demensia. Ini adalah tantangan bagi para peneliti untuk memahami dengan tepat kualitas udara yang buruk secara eksplisit, ya, yang dapat menyebabkan penyakit. Dimanapun kita tinggal, kita dapat terpapar polusi udara, baik dari knalpot kendaraan, asap, debu jalan, emisi industri, serbuk sari, peralatan halaman berbahan bakar gas, maupun bahan kimia yang digunakan di rumah. Paparan polutan udara baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Untuk orang yang diderita asma atau penyakit paru obstruktif kronis, polusi udara dapat membuat lebih sulit bernafas, memicu serangan asma atau menyebabkan mengi atau dan batuk. Polusi udara juga meningkatkan risiko infeksi pernafasan, penyakit jantung, stroke, dan kanker paru-paru. Bahkan lebih parah mempengaruhi orang yang sudah sakit. Antonim dari kata menyebabkan adalah mencegah. Antonim lawan kata ya. Lalu makna imbuhan mekan pada menyebabkan memiliki makna yang sama dengan kata mekan pada menyebabkan. Oke. Mekan atau menyebabkan itu itu artinya sebab. Ya, dari kata menyebabkan tuh menyebabkan kata dasarnya adalah sebab. Artinya apa? Menimbulkan sebab. Ya, mengeluarkan sebab. Nah, itu artinya imbuhan me-nya tuh. Ya, menerbitkan, menjadikan. Nah, yang sama maknanya itu adalah C. Arti sernama itu membukakan, berarti kata dasarnya buka. Berarti apa? Kalau menyebabkan tadi menyebabkan kata dasarnya sebab, berarti mengeluarkan sebab. Ya, menimbulkan sebab. Ini menimbulkan buka. No. C. Apa lagi? D. Menaikkan dari kata dasar naik. Mengeluarkan naik. Menjadikan naik. No. Jadi lebih tepatnya adalah kalau D. Kalau apa? B. Modul pelatihan ini membahas cara mengoperasikan perangkat. Tunggu bentar, yang D tadi ya. Sehingga menaikkan perbedaan mencolok, menaikkan berarti menjadikan naik atau mengeluarkan naik. Menyebabkan, menaikkan. Oh ya, D berarti ya. Ya. Terus nomor 57, kalimat yang sepola dengan kalimat satu adalah sepola. Pola itu apa? Kayak SPO gitu nah. Oke, pola kalimat. Jadi kayak pola kalimat tuh ada SPOK. Contoh, Ali, subjek nih orang, oke. Predikat, misalnya memakan. Oh, apa yang dikerjain? Memakan roti. K itu keterangan, bisa di pasar, bisa pada pagi hari, keterangan waktu, bisa juga keterangan alat dengan garpu. Nah, gitu ya, banyak nih keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat. Ada juga keterangan suasana, misalnya saat ramai. Nah, gitu. Kita harus baca kalimatnya tuh polanya. Kemudian kalimat satu, kita baca kalimat satunya dulu. Paparan polusi udara, berarti itu subjeknya. Dapat mempengaruhi, itu P-nya. Objeknya adalah kesehatan semua orang. Berarti yang sama dengan susunannya adalah D, kalimat kelima. Paparan polutan udara, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, itu subjeknya. Dapat menyebabkan, itu predikatnya, berbagai masalah kesehatan, itu objeknya. Berarti D. Ayo lagi mana? Kemudian nomor 58,
Kalimat tidak logis berdasarkan bacaan tersebut adalah yang tidak logis. Oke, yang tidak logis. 4. Maksudnya tuh yang nalarnya tuh aneh, rancu gitu nah. Ya. Yang tidak jelas. Kalimat keberapa? Keempat ya. Kalau keempat, dimanapun kita tinggal, kita dapat terpapar polusi udara, baik dari knalpot asap, debu hujan. Itu benar itu. 6. Untuk orang yang diderita asma, itu salah. Siapa? Menderita. Ya, bukan diderita. Berarti kalimat ke-6. D. Penulisan berarti. Ya. Kemudian ada teks untuk 4 soal ke depannya. Kita baca dulu ini. Lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengalaman belajar yang holistik bagi siswa dan merupakan jantungnya sistem pendidikan di setiap sekolah. Selain sebagai tempat pembelajaran akademik, lingkungan sekolah juga mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, dan karakter siswa. Artikel ini akan membahas tentang pentingnya bagi siswa untuk mengenal dan terlibat dalam lingkungan sekolah, serta manfaatnya dan juga bagaimana hal ini berkontribusi pada pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, mengenal lingkungan sekolah berarti memahami segala aspek yang berkait dengan sekolah, termasuk fasilitas fisik, staf pengajar, rekan sebaya, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang lingkungan sekolah membantu siswa merasa lebih nyaman, beradaptasi dengan baik, dan terlibat dalam pembelajaran. Dengan mengenal lingkungan sekolah, siswa dapat mengembangkan rasa kepemilikan dan identitas sekolah yang kuat. Mereka merasa menjadi bagian dalam mewujudkan visi dan misi sekolah, serta merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan keberlanjutan sekolah. Rasa kepemilikan ini mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan sekolah dan membangun semangat belajar yang tinggi. Mengenal lingkungan sekolah membantu siswa membangun hubungan sosial yang sehat dengan guru dan rekan sebaya. Siswa yang merasa dikenali dan diterima di lingkungan sekolah akan lebih termotivasi untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan membentuk jejaring sosial yang positif. Hal ini membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk kesuksesan dalam kehidupan. Oke, ini frase perkembangan sosial pada kalimat kedua. Dalam teks tersebut sepola dengan kearifan lokal. C, betul. Perkembangan kearifan sosial lokal, ya. Ini terakhir juga juga. An sama al. Iya. Kalau lingkungan sekolah nggak mungkin. Sebenarnya nggak lihat dari akhirannya juga sih, lihat dari jenis katanya juga. Ya. Kalau sekolah tuh lebih ke tempat kan, lingkungan sekolah. Sendi, sendu tuh kayak sifat, kata sifat, adjektif. Berjalan kaki, anggota tubuh, enggak tuh. Selanjutnya, kata yang tepat untuk menyimpulkan situasi yang tergambar pada teks tersebut adalah situasi dalam teks ini. Apa? Coba. Khawatir. Ini lebih ke pengenal lingkungan sekolah ya. Lebih untuk menarik atau memperkuat antusiasme siswanya. Ya. Dalam lingkungan sekolah. Berarti antusias ya. B. Kata jantungnya pada kalimat 1 berasosiasi dengan kata pusat, jantung, pusat. 62. Konjungsi selain itu pada kalimat itu. Pada kalimat keempat, ide yang ada pada kalimat merinci. Selain itu, pada kalimat keempat, ide yang ada pada titik-titik, ide yang ada pada kalimat keempat. Merinci, Menambahkan. Menjelaskan. Ya. Selain itu, diperjelas lagi gitu nah. Ditambah lagi fakta-fakta yang lain atau faktor-faktor yang lain gitu.
Oke, selanjutnya. Ini tetap ada analogi nih. Apa itu? Namun itu mempertentangkan gue. Oke, ada teks nomor 1 ya, ini teknologi. Kalimat pertama, teknologi telah mengubah wajah dunia secara fundamental, yaitu membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dari cara berkomunikasi hingga cara mereka bekerja, teknologi telah meresapi hampir setiap aspek kehidupan modern. Satu di antara dampak paling mencolok dari teknologi adalah transformasi dalam cara berkomunikasi. Teknologi telah menghubungkan dunia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena teknologi, seseorang di seluruh dunia dapat saling terhubung dalam hitungan detik. Selain itu, informasi pun dapat menyebar dengan cepat sehingga seorang tetap terhubung dan up to date dengan perkembangan terbaru. Kalimat ketujuh, teknologi juga telah membentuk cara kerja dan bisnis. Otomatisasi proses telah meningkatkan efisiensi produk dan memangkas biaya. Ya, efisiensi produk, efisien itu biasanya berkaitan dengan biaya. Biayanya pembuatannya lebih murah, lebih sedikit dengan adanya teknologi gitu kan. Jadi tidak perlu lagi pakai cara manual yang membutuhkan tenaga manusia. Dan pasti untuk harus nambah biaya upahnya kan. Kalimat ke-9, pekerjaan yang dulunya manual kini bisa dilakukan dengan robotika dan kecerdasan buatan atau AI. Di sisi bisnis, teknologi telah membuka peluang baru dalam pemasaran, analisis data, dan perkembangan produk. Selain itu, bidang pendidikan juga telah mengalami transformasi besar berkat teknologi. Pembelajaran daring, platform pembelajaran interaktif, dan sumber daya pendidikan online telah membuka akses ke pengetahuan bagi banyak orang di seluruh dunia. Pelajar dapat belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri, sedangkan para guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan inklusif. Soal selanjutnya, pelajar, 2, belajar. C, koki, memasak ya. Ya, betul, C ya. Koki, pelajar tugasnya belajar, koki tugasnya memasak. Nomor 4, makna lebih luas dari kata produksi adalah makna lebih luas. Lebih luas ini. Ekonomi. Karena ekonomi itu, kegiatan ekonomi itu umumnya ada 3. Produksi, konsumsi, distribusi. Ya, kalau kalian bilang mencipta, itu bukan makna lebih luas, itu makna lebih sempit namanya. Ya. Selanjutnya, gagasan utama kalimat ke-11. Pada teks tersebut dapat diungkapkan kembali dengan kalimat, maksudnya ditulis kembali ya, dengan kalimatnya. Kalimat ke-11 apa? Selain itu, bidang pendidikan juga telah mengalami transformasi berkat teknologi. Jadi, karena teknologi, bidang pendidikan telah bertransformasi besar. Ini lebih pendek ya kalimatnya ya, dan lebih ringkas ya dibanding kalimat ke-11 itu yang terlalu panjang. Enggak. 6. Kata yang bermakna denotasi itu pada kalimat denotasi. Apa denotasi itu? Denotasi itu adalah makna sebenarnya ya. Makna aslinya, bukan umpamaan, bukan perumpamaan atau bukan hiasan. Oke. Itu adanya di kalimat ke-1. Teknologi telah mengubah wajah dunia. Wajah dunia. Apaan wajah dunia? Dunia punya wajah. Bumi, globe yang bulat itu ada mukanya itu. Enggak ya. Itu konotasi itu. Ya. Bukan makna sebenarnya. Terus yang kalimat kedua, dari cara komunikasi hingga cara mereka bekerja, teknologi telah meresap. Bukan ya. Itu konotasi. Kalimat ketiga, satu di antara dampak paling mencolok dari teknologi adalah transformasi dalam cara berkomunikasi. Paling mencoloknya itu colok mata. Nomor 4,
Teknologi telah menghubungkan dunia dengan cara yang belum pernah terjadi. Menghubungkan dunia. Menghubungkan dunia. Enggak ya? Benar, menghubungkan dunia. Bisa ya? Bisa. Dengan cara yang belum menghubungkan dunia itu komunikasinya terhubung, terjalin gitu ya. Kalau kalimat ketujuh apa kalimat ketujuh? Teknologi juga telah membentuk cara kerja dan bisnis. Telah membentuk cara kerja dan bisnis teknologi. How? Bagaimana teknologi? Apakah teknologi itu orang? Membentuk cara kerja dan bisnis. Sudah kerja, bisnis. Enggak ya. Jadi kalimat keempat ya. Teknologi telah menghubungkan dunia dengan cara yang belum terjadi. Hubungkan dunia. Iya, menghubungkan dunia. Nah, keempat ya. 4 kan? Iya. Baca. Pemanasan global merupakan fenomena yang menjadi isu panas dunia dalam beberapa dekade terakhir. Hal tersebut menyebabkan suhu rata-rata atmosfer bumi secara bertahap meningkat. Selain itu, pemanasan global diakibatkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Hal ini mempercepat pemanasan global dan memperparah dampaknya. Kalimat kelimanya, global dampak pemanasan luas. Global dampak pemanasan luas sangat dan dapat dirasakan di dunia seluruh penjuru. Ini kalimatnya aneh ya. Satu di antaranya dampak yang paling terlihat adalah kenaikan suhu udara yang menyebabkan pola cuaca yang ekstrim, seperti badai yang lebih sering dan lebih kuat, kekeringan yang lebih panjang, dan banjir yang lebih merusak. Selain itu, pencarian es di kutub mengancam puluhan ribu pulau kecil akan tenggelam, merusak ekologi wilayah pesisir, dan pengancaman habitat dan ekosistem binatang. Satu di antara binatang terancam habitatnya oleh pemanasan global adalah beruang kutub. Es di kutub bak istana megah bagi beruang kutub. Namun istana tersebut mulai runtuh akibat pemanasan global. Menurut World Wildlife, populasi beruang kutub menurun akibat pemanasan global. Oke. Kalimat ketujuh akan sempurna apabila diperbaiki menjadi kalimat ketujuh itu yang mana? Yang ini kita baca sekali lagi ya. Selain itu, koma ada gaya pencarian es di kutub mengancam puluhan ribu pulau kecil akan tenggelam. Ini nyosor baik kalimatnya. Akan seharusnya itu selain itu pencarian es di kutub mengancam puluhan ribu pulau kecil. Jadi mana bisanya ya akan tenggelam merusak ekologi ini terlalu Jadi kalimat ketujuh itu bisanya diganti dengan bentar ya. C ya. Selain itu, pencarian es di kutub mengancam puluhan ribu pulau kecil tenggelam, merusak ekologi di wilayah pesisir dan mengancam habitat dan ekosistem binatang. Oke. Dari teksnya ya. Kemudian yang tadi kalimat tujuh akan sempurna tadi apa nih? Jawabannya tentunya nih C ya. 68 makna lain yang bab itu ya 9. Yang ini A ya, dampak pemanasan global sangat luas. Lalu yang nomor 70 C A, kain berwarna biru. Kain berwarna biru. Plehur hapur ngerjri ya. Kain berwarna biru. Jaket berbahan kulit. Skala lekuk berenga. Kain berbahan sutra. Plehur dafsi berenga. Bahasa hipotesis yang tepat menyatakan jaket berwarna hitam. Berwarna berarti apa berwarna di sini? Hapur. Ngejri ya. Ya. Berarti C dah. Ya dong sebentar. Jaket tuh apa jaket tuh? Sakete jaket.
sakete. Berwarna tuh dihapur. Jadi kalau aku buat tuh kayak gini misalnya, kain berwarna biru, kita buat ini A, ini B, ini C. Kemudian pelehur gapur ngerzrie. Bahasa hipotesis tuh biasa dibalik. Ini A, ini C, ini B. Nah, gitu. Ya, dibalik bahasa hipotesis tuh. B dan C dibalik, di C sama B. Sama seterusnya juga kayak gitu ya. Oke, jadi kalau jaket sakete, berwarna ngerzrie. Hitam apa hitam? ZZ. ZZ, gak ada di sini ya. Jadi C. Ya. Oke,